Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan mengenai karakteristik perkembangan anak pasca neonatal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Tasya Tresnasi, Salsa Parabila, dan saya sendiri Sipanus Salipah, dan yang terakhir ada Aditya. Langsung saja, silakan kepada teman-teman untuk menyampaikan materinya. Nah, di sini saya akan membahas definisi dari neonatal sendiri, yaitu masa neonatal adalah masa periode bayi yang baru lahir atau bisa disebut neonate, berasal dari kata Yunani yaitu neos yang berarti baru, dan kata kerja Latin yaitu nascorvan yang berarti dilahirkan. Selama waktu ini, bayi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seluruhnya baru di luar rahim ibu. Masa ini dimulai dari awal kelahiran dan berakhir pada saat bayi lahir. Selanjutnya, di masa neonatal ini terdapat ada dua pembagian fase neonatal ini. Yang pertama yaitu periode pertunate. Periode ini dimulai saat waktu kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit setelah kelahiran. Periode ini bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhir setelah tali pusar dipotong dan diikat. Sampai hal ini setelah dilakukan, bayi masih merupakan pascamatur, yaitu lingkungan di luar tubuh ibu. Dan yang kedua yaitu periode neonate, atau dari pemotongan dan pengangkatan tali pusar sampai akhir 2 minggu dari kehidupan pascamatur. Sekarang, bayi adalah individu yang terpisah, mandiri, dan tidak lagi menjadi parasit. Dan selama ini juga, bayi harus menyesuaikan diri pada lingkungan. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan mengenai sedikit materi ciri-ciri neonatal, di mana neonatal sendiri merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada seorang bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Dalam neonatal, bayi harus bisa menyesuaikan keadaan yang ada pada luar rahim, mengingat bahwa selama ini bayi hidup dalam rahim. Pada saat lahir, seluruh organ tubuh pada bayi harus bisa melakukan penyesuaian dengan keadaan di luar rahim. Adapun ciri-ciri bayi pada saat masa neonatal sendiri, yang pertama masih adanya tali pusar pada bayi. Ciri bayi neonatal yang pertama ini masih ampak jelas ketika bayi tersebut masih memiliki tali pusar yang masih belum dilepas dari pusat si bayi. Pelepasan tali pusar memang menjadi salah satu pertanda berakhirnya masa perkembangan bayi yang disebut masa neonatal ini. Tali pusar secara umum biasanya akan lepas dengan sendirinya ketika memang seluruh bagian dari sisa penghubung ibunya dengan bayinya sudah kering secara keseluruhan. Ciri yang selanjutnya yaitu kulit bayi keriput. Nah, keadaan kulit bayi keriput merupakan keadaan yang normal akibat bayi yang pada masa saat dalam kandungan masih mendapatkan aliran oksigen dari darah ibu hamil, mulai secara alami akan mendapatkan oksigen melalui udara di sekitarnya dari aktivitas paru-paru. Kondisi kulit bayi keriput akan terjadi dalam beberapa minggu pada masa adaptasi bayi dengan lingkungannya yang baru. Setiap penambahan usia bayi akan ada perubahan pada warna kulit. Ciri yang ketiga, lebih banyak tidur.
Kondisi bayi yang lebih banyak tertidur disebabkan memang pada masih di dalam kandungan, bayi menghabiskan waktunya lebih banyak tertidur. Maka, bayi akan terbawa pada masa neonatal ini. Bayi masih suka banyak tertidur karena masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ini suatu hal yang normal pada bayi yang baru lahir. Poin selanjutnya yaitu tubuh bayi yang masih terlihat kurus dengan kulit yang tipis. Dalam poin ini, meskipun bayi yang dilahirkan dalam keadaan berat yang cukup, kondisi bayi pada masa neonatal akan terlihat seperti tidak memiliki banyak daging di dalam tubuhnya. Selain kurus, bayi pada masa neonatal ini memiliki kulit yang tipis, sampai-sampai pembuluh darah yang ada di bagian-bagian tubuh masih bisa terlihat akibat tipisnya kulit bayi di awal-awal kehidupannya. Untuk ciri selanjutnya yang juga menunjukkan bahwa bayi masih memasuki masa neonatal kehidupannya adalah kondisi yang masih sangat rentan dan lemah, di mana masa neonatal adalah masa menjadi salah satu penyesuaian yang sangat radikal bagi bayi yang sebelumnya hidup di dalam kandungan ibunya yang dengan perlindungan yang sangat baik, harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Materi yang selanjutnya yaitu ada macam-macam penyesuaian yang dilakukan oleh bayi fase neonatal. Yang pertama yaitu perubahan suhu di dalam rahim, suhunya itu tetap, yaitu 100 Fahrenheit. Sedangkan di rumah atau di rumah sakit sekitar 60-70 Fahrenheit. Yang kedua yaitu bernapas, karena ketika tali pusar diputus, bayi mulai bernapas secara mandiri. Yang ketiga yaitu menghisap dan menelan secara refleks, ini belum berkembang pada waktu lahir, dan bayi seringkali tidak cukup memperoleh makanan yang diperlukan sehingga berat badannya itu menurun. Dan yang terakhir yaitu pembuangan. Alat pembuangan ini mulai berfungsi setelah dilahirkan, sebelumnya dilakukan melalui tali pusar. Nah, penyesuaian yang 4 ini merupakan tugas yang sangat berat bagi bayi neonatal ini, sehingga banyak bayi neonatal yang mengalami kesulitan dalam hal ini. Kesulitannya itu terdiri dari berkurangnya berat badan, adanya perilaku yang tidak teratur, misalnya dalam bernapas, sering kencing dan berak, sering muntah-muntah, lalu terjadinya kematian pada bayi. Baik, masa neonatal merupakan masa yang kita ketahui ini merupakan kondisi pertama bayi, di mana yang awalnya di dalam ruangan rahim ibu, kemudian keluar masuk ke alam dunia, berbeda dan harus menyesuaikan diri. Di dalam kondisi penyesuaiannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi bayi atau masa neonatal itu. Bayi masa neonatal itu faktor eksternal, ada faktor internal. Yang kita bahas di sini yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari perbedaan ras, etnik, bangsa, keluarga, jenis kelamin, kelainan genetik dan kelainan kromosom, umur juga dapat berpengaruh. Anak yang terlahir dari suatu ras tertentu, misalkan di ras Eropa, mempunyai ukuran tungkai yang lebih panjang daripada ras Mongol, atau indikasi lain bahwa wanita lebih cepat dewasa dibanding dengan laki-laki gitu. Kemudian ada faktor eksternalnya, ini mencakup lingkungan yang banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tentunya seperti contoh yang mempengaruhinya adalah gizi, stimulasi, psikologi, dan sosial. Bentuk ekonomi juga berpengaruh. Eksternal, gizi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak.
Ini dari faktor luar atau eksternal. Sebelum lahir, anak tergantung pada zat gizi yang terdapat dalam darah ibu, dan setelah lahir, anak tergantung pada tersedianya bahan makanan dan kemampuan saluran cerna. Dan faktor eksternal juga sebenarnya berpengaruh terhadap psikologis, di mana psikologis anak bakal terganggu ketika sang ibu tidak mengharapkan kehadiran bayi tersebut. Mungkin misalkan seorang ibu menginginkan anaknya lahir sebagai seorang perempuan, tetapi yang lahir adalah sosok bayi laki-laki. Mungkin kemudian ada sikap-sikap yang kurang baik dan tidak ada penerimaan dari ibu, dan hal itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Sekian. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik dimulai pada usia bayi dan berhenti ketika anak berusia 17 tahun. Pada masa bayi, seseorang ada pada masa ketergantungan penuh pada orang lain untuk bisa mempertahankan hidupnya. Pada masa ini, seseorang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang menghasilkan perubahan yang bertahap, baik dalam segi ukuran, bentuk tubuh, perasaan, hingga perilaku. Perkembangan fisik motorik yang terjadi pada masa bayi. Yang pertama, berat badan si kecil sekitar 3 kali lebih berat badan lahirnya. Yang kedua, terlihat tingkat tumbuhnya melambat ketika baru lahir. Maksudnya, si kecil pasti akan mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Namun, tidak begitu kala usianya sudah di atas 1 tahun. Kala itu, ia akan terus mengalami perubahan tumbuh kembang. Salah satunya semakin tinggi, tapi perkembangannya tidak akan sedrastis seimbang dengan tahun pertama kehidupannya. Poin ketiga, ukuran kepala si kecil meningkat. Nah, salah satu faktor yang bisa orang tua perhatikan dari perkembangan si kecil adalah perubahan ukuran lingkar kepala. Setiap 6 bulan, ia akan mengalami perubahan lingkar kepala sekitar 1,3 cm. Selain itu, ubun-ubunnya juga akan menutup penuh. Poin keempat, lingkar dada lebih besar dari lingkar kepala. Dalam kondisi sehat, tubuh si kecil pun berkembang dengan baik. Bila dilakukan perbandingan, maka lingkar dadanya akan lebih besar ketimbang lingkar kepala. Poin kelima, baby fat hilang. Maksudnya, pada fase ini, lemak khas ada pada tubuh anak baru lahir akan mulai menghilang. Ia pun akan semakin terlihat kurus dan mengalami perubahan bentuk tubuh ketika mulai berjalan. Penampilan perawakannya mulai terlihat seperti anak-anak. Poin terakhir, keterampilan motorik terasa. Misalnya, berdiri tanpa berpegangan, berjalan, lari, naik tangga, minum sendiri dari gelasnya tanpa tumpah. Ditutup dengan materi yang terakhir, yaitu perkembangan fisik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami, saya persilahkan.